Dalam beberapa tahun terakhir banyak laporan tentang meningkatnya tekanan, ketakutan, atau potensi ancaman terhadap komunitas Muslim, terutama setelah gelombang imigrasi besar, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya populisme kanan di berbagai negara. Berikut rangkuman berbasis data dan tren publik, bukan propaganda. Di Amerika Serikat, kenaikan Islamofobia sejak 2023 dan 2024. Beberapa indikator penting. Pertama, FBI merilis data bahwa kejahatan kebencian anti-Muslim meningkat lagi setelah konflik Timur Tengah 2023. Kedua, beberapa negara bagian ada peningkatan intimidasi di sekolah dan kampus. Ketiga, beberapa politisi konservatif menggunakan retorika keras tentang imigran Muslim. Keempat, pemerintah federal secara resmi mengecam kekerasan anti-Muslim dan meningkatkan pendanaan untuk program perlindungan rumah ibadah setelah beberapa kasus penikaman dan penembakan yang menargetkan keluarga Muslim. Kelima, pada 2023, seorang anak Muslim berusia 6 tahun di Illinois dibunuh oleh tuan rumahnya sendiri, sebuah kasus yang mengguncang Amerika dan memicu pernyataan langsung dari Gedung Putih. Keenam, beberapa sekolah menghadapi protes setelah siswi Muslim dilecehkan secara verbal dan dipaksa melepas hijab, memicu investigasi Departemen Pendidikan. Ketujuh, di Texas dan Florida, sejumlah politisi lokal mengusulkan pembatasan imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim. Muslim terancam secara sosial, dan kasus-kasus kekerasan nyata dan meningkat. Beberapa negara lainnya menjadi tempat ketegangan yang paling kuat terhadap Muslim. 1. Prancis. Pelarangan jilbab di sekolah publik sejak 2004, dan pembatasan abaya 2023. Polisi lebih sering melakukan pemeriksaan terhadap imigran Muslim. Partai kanan ekstrim Rassemblement National semakin populer. Pemerintah menutup puluhan masjid dan organisasi Islam dengan alasan radikalisme. Sejumlah sekolah menolak siswi Muslim yang memakai jilbab saat berada di luar lingkungan sekolah, memicu protes nasional. Kasus penikaman terhadap seorang wanita Muslim di Marseille pada 2023 oleh pelaku rasis memperburuk ketegangan. 2. Jerman. Shutdown beberapa masjid terkait ekstremisme. Diskusi tentang deportasi massal bagi imigran ilegal meningkat. Kekerasan anti-Muslim naik tahun 2023 menurut laporan pemerintah Jerman. Serangan bom Molotov ke masjid di Berlin pada Oktober 2023 menunjukkan eskalasi nyata. Polisi meningkatkan patroli di daerah pemukiman Muslim setelah meningkatnya ancaman daring. Partai AfD secara terbuka menyerukan pelarangan simbol-simbol Islam tertentu, termasuk pengeras suara azan. 3. Inggris. Islamofobia meningkat setelah kasus-kasus kriminal besar yang melibatkan minoritas Muslim. Beberapa politisi menyerukan pembatasan imigrasi Muslim. Beberapa masjid dirusak dengan grafiti rasis setelah Perang Gaza 2023. Polisi Inggris menerima ribuan laporan intimidasi terhadap wanita berjilbab. Beberapa negara memperketat kebijakan imigrasi drastis. Aksi pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark memicu eskalasi. 4. Swedia. Pembakaran Al-Quran dilakukan berulang kali oleh aktivis anti-Muslim, memicu kerusuhan di beberapa kota. Pemerintah mempertimbangkan revisi konstitusi untuk melarang pembakaran kitab suci. 5. Belanda. Pemerintah melakukan razia terhadap masjid yang dituduh dibiayai asing. Geert Wilders, pemimpin PVV, pernah mengusulkan pelarangan total imigrasi Muslim. 6. Austria. Pemerintah mengeluarkan Islam Map, peta daring berisi lokasi seluruh masjid, yang dianggap membuat Muslim lebih rentan. 7. Denmark. Pembakaran Al-Quran dilegalkan sebagai kebebasan berekspresi, meskipun dikritik komunitas internasional. Ketegangan paling tinggi, tekanan sosial dan politik sangat nyata. Tindakan negara dan aksi publik sama-sama berkontribusi terhadap ketakutan komunitas Muslim. 8. Jepang, tren baru yang jarang dibahas. Jepang selama bertahun-tahun netral, tetapi mulai berubah. Sejak Desember 2024, Januari 2025. Media Jepang memberitakan kekhawatiran publik meningkat terhadap imigran Muslim setelah jumlah pekerja asing naik drastis. Survei publik menunjukkan ketidaknyamanan terhadap ekspansi budaya Islam, misalnya masjid baru, halal food. Beberapa politisi lokal mulai berbicara menentang Islamization di kota besar. Beberapa perusahaan menyuarakan kekhawatiran karena imigran Muslim dianggap tidak mudah berasimilasi. Beberapa masjid menerima ancaman surat anonim, meski jumlahnya kecil. Pemerintah lokal mulai mendiskusikan pembatasan zonasi masjid baru,
meski belum diwujudkan sebagai kebijakan nasional. Status Jepang. Awal fase kekhawatiran publik, belum menjadi ancaman serius secara struktural. Mengapa imigran Muslim terancam? Ada 3 faktor utama. Faktor pertama, demografi dan imigrasi besar. Eropa menghadapi demographic shock, sehingga sebagian penduduk takut kehilangan identitas budaya. Faktor kedua, konflik global mempengaruhi sentimen lokal. Perang Timur Tengah, ISIS di masa lalu, konflik Afrika Utara membuat stereotip negatif terus hidup. Faktor ketiga, populisme kanan naik di seluruh dunia. Partai-partai seperti Rassemblement National, Prancis, AfD, Jerman, Fratelli d'Italia, Italia, PVV, Belanda, memakai isu Muslim sebagai alat kampanye. Apakah ancaman ini akan memburuk? Data menunjukkan iya, terutama di Eropa. Ini dikarenakan 1. Populasi Muslim bertambah cepat karena imigran dan kesuburan. 2. Ketegangan geopolitik masih tinggi. 3. Partai ekstrim kanan kemungkinan menang di beberapa pemilu besar. Jika tren ini berlanjut, 5-10 tahun ke depan Muslim di Eropa bisa menjadi kelompok minoritas paling tertekan secara sosial. Mengapa isu Islam dijadikan kampanye politik? Ini karena fakta sosialnya di masyarakat memang menjadi amunisi yang paling nyata. Setiap kali dunia memasuki tahun politik, setiap kali rakyat gelisah dan ekonomi goyah, selalu ada satu tombol yang paling mudah ditekan politisi. Tombol Islam. Ketika solusi terlalu sulit, ketika program kerja tak kunjung ada, ketika pemerintah gagal membaca zaman, mereka melakukan hal paling murah dan paling efektif. Bangun ketakutan. Arahkan semuanya ke Islam. Ini bukan sekedar Islamofobia, bukan sekedar kebencian buta. Ini strategi kekuasaan, dibangun dari fakta sosial yang memang ada, dan ketakutan publik yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Bagian 1. Islam dijual karena punya nilai politik ketakutan tinggi. Politik modern punya formula sederhana. Jika ingin menang, buat rakyat takut. Dan Islam, mau tidak mau, jadi komoditas paling laris. Kenapa? Karena dunia sudah disajikan berbagai narasi gelap, yaitu perilaku Muslim selama 20 tahun, contohnya. Kejadian 9 September 11 Amerika Serikat. Kekejaman ISIS. Kekejaman Boko Haram. Kekejaman Taliban. Serangan teror Muslim yang sporadis. Skandal geng kriminal Muslim di Eropa. Konflik Timur Tengah yang tak selesai. Penganiayaan terhadap non-Muslim di negara-negara Islam. Akibatnya ketakutan publik atas Islam terbentuk dengan sendirinya. Dalam hal ini, politisi hanya tinggal memanen. Mereka tidak perlu bohong. Tidak perlu menciptakan musuh baru. Cukup menyambungkan potongan-potongan realitas yang memang ada. Bagian 2. Amunisi politik itu bukan fiksi. Ia tercipta dari realitas sosial dunia Muslim. Ini bagian yang jarang mau diakui. Tetapi jika kita ingin jujur, kita harus mengatakan, Islam jadi korban narasi karena Islam sendiri menyumbang narasi itu. Bukan karena teologi semata, tetapi karena praktik sosial umatnya di dunia nyata. Mari kita lihat realitas yang memang memengaruhi cara dunia memandang Islam. Budaya Arab dianggap suci, budaya lokal dilucuti. Contoh paling sederhana, Indonesia. Dulu, kebaya adalah simbol kesopanan. Kini sebagian masyarakat menganggap pakaian harus menyerupai budaya Arab agar dianggap suci, yaitu jilbab. Di banyak negara Muslim lainnya juga sama. Bahasa lokal kalah oleh bahasa Arab. Pakaian lokal hilang diganti gamis. Budaya lokal hilang digantikan simbol-simbol Hijaz. Bahkan makanan lokal dianggap kurang Islami. Ini menciptakan kesan global bahwa Islam bukan agama universal. Islam adalah budaya Arab yang diperluas. Politisi Barat menggunakan ini sebagai amunisi untuk berkata, mereka tidak akan berasimilasi. Mereka membawa budaya asing yang ingin menggantikan budaya kita. Bukan propaganda. Ini memang terjadi di banyak negara. Negara-negara Islam adalah mayoritas negara berkembang.
Mari hadapi fakta. Mayoritas negara mayoritas Muslim masih berada dalam kategori negara berkonflik, negara korup, negara otoriter, negara minim inovasi, negara pendidikan rendah, negara ekonomi lemah, negara intoleransi tinggi. Ini bukan karena umatnya jahat. Ini kondisi sosial politik yang kompleks. Namun bagi publik barat yang hanya melihat data, kesimpulannya sederhana. Negara Islam adalah negara bermasalah. Politisi kanan ekstrim memakai data ini untuk menakut-nakuti rakyat. Kalau imigran Muslim bertambah banyak, negara kita akan menjadi seperti negara mereka. Logikanya brutal, tapi efektif. Dan statistik memperkuat narasi itu. Nikah dini, cerai mudah, poligami merupakan benturan nilai yang tak bisa ditutupi. Dalam banyak masyarakat Muslim, praktik-praktik ini masih wajar. Menikah usia 15-17. Perceraian bisa dengan ucapan. Laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Kontrol ketat terhadap perempuan. Relasi gender yang tidak setara. Perempuan dibatasi atas nama kesucian. Ketika nilai ini dibawa oleh sebagian imigran Muslim ke negara modern, terjadilah konflik budaya otomatis. Politisi melihat ini sebagai peluang emas. Nilai mereka berbeda jauh dari kita. Mereka ancaman gaya hidup barat. Politisi tidak perlu manipulasi. Karena perbedaan nilainya memang besar. Orang dengan tangan terlipat. Tradisi kuno dipromosikan sebagai kebijakan modern. Banyak ulama konservatif mempertahankan adab makan zaman abad ke-7. Aturan pakaian padang pasir. Patriarki ekstrim. Doktrin kepatuhan absolut. Glorifikasi masa lalu. Romantisasi perang penaklukan. Ini bukan sekedar agama. Ini ideologi budaya abad ke-7 yang menolak modernisasi. Politisi memanfaatkannya untuk berkata, mereka ingin membawa masa lalu ke masa kini. Repotnya, sebagian ulama justru mengiyakan tanpa sadar. Teks kekerasan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat. Ayat perang. Ayat penaklukan. Ayat hukuman keras. Ayat konflik dengan non-Muslim. Ulama moderat mencoba memberi konteks. Ulama konservatif membacanya literal. Politisi populis, mereka memilih versi yang paling menguntungkan kampanye. Lihat, kita mereka sendiri bilang begitu. Masalahnya bukan ayatnya saja. Yang bermasalah adalah siapa yang mengutipnya dan untuk apa. Orang dengan tangan terlipat, orang dengan tangan terlipat, orang dengan tangan terlipat. Fakta sosial menjadi narasi politik. Inilah titik yang tidak banyak orang sadari. Politisi memanfaatkan citra Islam yang memang buruk di mata dunia. Dan citra itu terbentuk dari konflik global, perilaku sebagian imigran, budaya kearaban, nilai konservatif, teks-teks literal, ayat kekerasan, negara-negara Muslim yang stagnan. Maka bentuk kampanye pun menjadi sangat mudah. Cukup menyerukan. Jika Anda tidak memilih kami, nilai-nilai Islam akan masuk ke negara ini. Dan akan merusak negara kita. Populisme kanan bahwa Islam sebagai musuh yang tak perlu dibuat-buat. Kenapa populis kanan Eropa, Amerika, Australia, Jepang memakai isu Islam? Karena 1. Islam sebagai musuh, sudah jelas. 2. Visualnya ada dan terbukti. 3. Citra Islam sudah terbentuk buruk. 4. Tidak perlu bikin isu fiksi. 5. Ketakutan publik tinggal dipoles. Jika sebuah kelompok sudah punya citra negatif, benar atau salah, maka kelompok itu menjadi musuh politik yang sempurna. Dan Islam adalah contoh textbook dari mekanisme itu. Orang dengan tangan terlipat. Satir kelam, jika politisi itu jujur. Coba bayangkan kalau politisi jujur. Ekonomi kami kacau, tapi kami tidak tahu cara memperbaikinya. Kami gagal membawa perubahan, jadi kami butuh kambing hitam. Daripada kerja keras, lebih mudah menakut-nakuti rakyat. Maka muncul solusi instan. Salahkan Islam. Ini adalah sebuah solusi mudah. Tanpa biaya. Tanpa riset.
tanpa kerja nyata. Ini satir. Tapi satir yang benar, karena sedang terjadi. Kesimpulan. Isu Islam dijadikan senjata politik bukan hanya karena politisi jahat. Bukan hanya karena media bias. Bukan hanya karena Barat paranoid. Isu Islam dijadikan senjata politik karena 1. Ada ketakutan yang sudah tertanam selama puluhan tahun. 2. Ada fakta sosial dunia muslim yang sulit dibantah. 3. Ada jurang nilai yang memang nyata. 4. Ada budaya yang tidak berasimilasi dengan mudah. 5. Ada teks dan praktik yang mudah dipelintir sebagai ancaman. Politisi tidak menciptakan musuh. Mereka hanya mengemas ulang ketakutan yang sudah ada. Dan selama ketakutan itu masih dijual, selama dunia muslim belum memperbaiki rumahnya sendiri, selama politisi bisa menang tanpa bekerja, maka isu Islam akan tetap menjadi komoditas politik paling laris.